berkat-Mu. Saat bangun pagi, ku bersyukur kepada-Mu. Di sepanjang hari, sampai kawan malam, tak akan pernah sekalipun ku dilupakan. Setiamu kepadaku lebih dari yang ku tahu. Kebaikan-Mu terhadapku melebihi pujianku. Kasih-Mu akan diriku lebih dari yang ku perlu. Keindahan-Mu, ya Allahku, melebihi penyembahanku. Sesuatu yang baik pasti terjadi, mukjizat pasti terjadi jika kami datang sujud menyembah di altar-Mu Tuhan. Karena kami percaya orang yang datang kepada Tuhan tidak pernah akan dikecewakannya. Orang yang datang pada Tuhan akan ditolong, diberkati, dan menerima kekuatan tepat pada waktunya. Itu sebabnya Tuhan dengan sukacita kembali kami masuki pelataran Tuhan. Kembali kami hampiri tamu dengan sorak-sorai karena segala sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan buat kami. Itu sebabnya Tuhan, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Tantangan boleh datang, berita-berita negatif boleh datang, tetapi firman Allah tetap memberi kekuatan dan keteguhan buat kami. Karena itu Tuhan, saat yang indah seperti malam hari ini tidak akan kami lewatkan untuk kami duduk diam di bawah hadirat Tuhan, untuk menerima pertolongan, kekuatan, jawaban atas segala pertanyaan dalam hidup ini. Bicara Tuhan buat masing-masing kami, nyatakan isi hati-Mu buat kami. Karena Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Firman-Mu bagikan cermin buat hidup kami, yang membuat kami mengerti tentang hidup ini, yang membuat kami mengerti tentang langkah yang harus kami ambil, yang membuat kami mengerti betapa berharganya kami di dalam kasih setia-Mu. Itu sebabnya kembali Tuhan, malam hari ini kami buka hati dan pikiran kami hanya bagi firman Tuhan saja. Bicaralah Tuhan, nyatakan isi hati-Mu buat kami, sehingga kami mengerti kebenaran, dan biar kebenaran itulah akan memerdekakan hidup kami. Oh, sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu.
Ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat, sehingga pada saat malam hari ini, haleluya, bukan sekedar ibadah rutin pembinaan iman biasa yang kami hadiri, tetapi kembali Tuhan pada malam hari ini kami lihat kuasa-Mu dinyatakan menjadi malam berkat, malam sukacita, malam kemenangan, malam damai sejahtera, malam perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yesus kita baik. Amin. Kasih setianya kekal dalam hidup kita. Haleluya. Gelombang aksi protes untuk Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika masih jalan terus. Tapi saya percaya segala keadaan boleh terjadi, tetapi kita sebagai orang percaya aman. Amen. McDonald sekarang sudah ada kain hijau di depannya. Bismillahirrahmanirrahim. McDonald Indonesia milik pribumi Muslim Haji Bambang N. Rahmadi. Sampai hafal saya. Sebab setiap kali lewat McDonald, semua McDonald ada tulisannya, ya kan? Besok mobil kita juga kita tempel milik pribumi Kristen. Itu sebabnya saya sebagai hamba Tuhan ini kan mesti mengingatkan jemaatnya supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saudara-saudara yang terbiasa cat rambut, saya yang terbiasa cat rambut jadi pirang, hari-hari ini tolong kembalikan ke hitam. Jangan suka dikejar-kejar dianggap bule. Jangan apalagi yang suka pakai itu tuh konteks lens warna biru. Sekarang ini pakai yang hitam, kalau perlu pakai yang merah. Orang anggap masuk. Paling orang anggap pelilipan dengan ya kan? Karena sekarang kata orang kondisi tidak kondusif, tapi dekat dengan Tuhan itu indah. Amin. Wahyu pasal 11. Hari ini kita mau lihat pelajaran dari Wahyu pasal 11. Jadi kita lihat hari-hari ini kita sedang bicara akhir zaman dalam konteks Menara Kembar WTC, ya kan? Kejadian tanggal 11 September 2001 dan menggambarkan persis kalau kita lihat kejadian pasal 11 itu persis kita bicara tentang Menara Babel. Itu yang kemarin sudah kita bahas, bahwa sebetulnya Amerika dengan kebebasannya sedang membangun Menara Babel baru. Lalu Wahyu pasal 11 bicara tentang dua saksi Allah. Dulu orang menerjemahkan dua saksi Allah ini sebagai Amerika dan Rusia, atau waktu itu USSR, Uni Soviet. Lalu kemudian ada lagi yang menerjemahkannya sebagai AS dan Israel. Lalu kemudian waktu Uni Eropa mau berdiri, orang menggambarkan ini Amerika Serikat dan Uni Eropa. Lalu ada lagi yang menggambarkan ini adalah kekuatan Israel dan Uni Eropa. Bagian lagi ada yang menggambarkan ini Asia dan Europe. Apapun namanya, apapun mau digambarkannya, tapi saya percaya dua saksi Allah ini bukan sekedar negara yang sedang dibicarakan, tapi lebih daripada itu. Nah, ini yang kita mau bahas hari ini. Jadi selama beberapa minggu ini saya sudah sampaikan buat saudara, ini hanya untuk mengingat bahwa keadaan yang terjadi. Kalau saudara tanya sama saya, pendeta, apakah ini awal dari perang dunia ketiga, atau ini yang terjadi ini ada hubungannya nggak dengan kedatangan Kristus kedua kali?
Saya nggak terlalu senang menghubung-hubungkan segala macam, tapi saya mau bilang ini adalah wake up call dari Tuhan. Jadi kalau saudara hubungkan dengan Matius pasal 5, Matius pasal 25 maksud saya, dengan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, ya kan? Yang satu bodoh, yang satu bijaksana. Saudara, Alkitab berkata apa? Ketika lama tidak datang-datang juga, maka apa? Mereka mengantuk. Apa artinya mengantuk? Mengantuk artinya tidak menyadari visi, ya kan? Mengantuk artinya tidak lagi siap berjuang. Mengantuk artinya tidak menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Nah, gereja sedang sibuk membangun altar yang lebih mahal, lonceng yang lebih mahal, dan sedang membangun, sibuk dengan dirinya sendiri, sampai lupa bahwa gereja, nanti saya akan jelaskan, sebetulnya adalah saksi Allah yang ditulis dalam Wahyu ini. Nah, ini yang nanti saya akan jelaskan buat saudara. Gereja sebetulnya adalah salah satu dari saksi Allah dalam kitab Wahyu ini. Tetapi gereja mengantuk, dan itu sebabnya kalau saudara lihat nanti, saudara lihat bahwa Allah mengizinkan pelataran luar diinjak-injak oleh bangsa-bangsa. Ada wake up call untuk gereja Tuhan, untuk orang percaya. Hey, bangkit. Selama engkau hanya mengandalkan kekuatan, selama engkau hanya mengandalkan kehebatan, selama engkau mengandalkan segala kemampuanmu, apapun bisa diruntuhkan. Tetapi kalau gereja berjalan dalam kuasanya, Roh Allah lebih besar dan tidak bisa dijamah oleh apapun. Amin. Ya kan? Nah, itu sebabnya mengingatkan kepada gereja Tuhan, bukan soal hebatnya, bukan soal dahsyatnya, tetapi soal kuasanya. Sama-sama bilang sama saya, kuasanya. Amin. Nah, itu yang minggu-minggu pertama sudah saya jelaskan, bahwa ini adalah apa? Wake up call. Dan minggu lalu sudah saya jelaskan buat saudara, bahwa karena ada banyak orang yang tanya, kalau begitu apakah Osama bin Laden itu yang antikrisnya? No. Kemarin sudah saya jelaskan buat saudara bahwa kita kadang-kala persoalannya tertuju pada antikris sebagai seorang pribadi, ya kan? Kita tunggu kapan ya antikris memerintah, kita tunggu kapan ya antikris memerintah. Tetapi kemarin sudah saya jelaskan buat saudara, antikris bukanlah seorang pribadi, tapi antikris adalah apa? Sebuah kekuatan. Sebuah kekuatan yang Alkitab jelas bilang bahwa antikris berasal dari mana, saudara? Nah, saya sudah jelaskan, ini bukan persoalan Katolik atau Protestan. Tapi kemarin sudah saya jelaskan, kita mesti kembali pada pola pikir Yahudi, bahwa buat orang Yahudi yang menjadi saudara adalah antara keturunan Ishak dan Ismail. Jadi dengan tegas saya jelaskan buat saudara, antikris bangkit. Ini kenapa sih soundnya beda-beda melulu? Tes. Agak dikerasin lah supaya saya jangan teriak-teriak. Tes. Kayaknya bunyinya kering banget. Tes. Dia bikin yang okean dikit, kenapa seperti biasanya gitu. Kayaknya hujan keras kali tadi sudah begini. Iya, kalau bisa diudik-udik dikit biar enakan dikit. Tes. Agak dikerasin sedikit deh soalnya. Tes. Iya. Tes. Nah, kasihin aja dikit. Enggak, saya nggak bakal teriak kali ini. Seret. Nah. Jangan dibikin yang ada link gitunya. Ngeri saya seperti ada roh. Tes. Iya. Ya. Nah, jadi kebangkitan antikris, kita tanya, siapa ya kira-kira antikris? Tapi saya sudah jelaskan buat saudara, antikris bukanlah seorang pribadi, tapi antikris adalah sebuah kekuatan. Jadi dengan bangkitnya Islam,
tahun 600 sekian itu. Nah pada saat itu antikris bangkit. Karena saya sudah jelaskan buat saudara bahwa ini bukan sebuah tuduhan, ini bukan sebuah a priori, tapi ini memang yang Alkitab jelaskan buat kita bahwa yang disebut antikris adalah keturunan Ismail, yang kata Alkitab yang lakunya seperti keledai liar. Dan Alkitab berkata, jika kamu berhikmat, kamu melihat tandanya 666. Nah kita kadang-kala terpukau dengan nonton Damin Omen, ya kan? Kita lihat, oh nanti di kepalanya, di lehernya ada tulisan 666. Tapi saya mungkin akan mengejutkan saudara untuk bilang bahwa belum tentu. Jangan saudara kagum dengan, oh ya nanti chips akan dipasang di dahi, nanti chips akan dipasang di tangan. Saya tadinya tertarik dengan banyak orang mulai cerita tentang itu. Tetapi Tuhan mulai bilang sama saya, no. Persoalannya sekarang sangat berbeda. Banyak orang mulai bingung, kenapa? Karena dasar penafsiran iman kita seringkali karena film. Biar ini saya mau beritahu buat saudara. Waktu Alkitab berkata, kalau kamu, biarlah firman itu diletakkan pada tanganmu, pada kakimu, pada hatimu, pada kepalamu. Apa yang orang Israel buat? Orang Israel dia betul-betul tempel di dahi. Orang Israel betul-betul dia ikat di lengan. Orang Israel betul-betul dia ikat di dadanya. Apa yang dia ikat di dadanya adalah Taurat. Betul? Adalah firman. Nah, saudara bisa bayangkan tanda 666 ini, orang ribut tanda 666 apa waktu itu? Apa? Sabun kami. Sian tuh sabun. Terus ada lagi yang 666 apa lagi tuh? PNG. Sian tuh PNG. Ya kan? Jadi orang lihat 666 aneh-aneh gitu. Oh tandanya 666. Tapi Alkitab jelas bilang bahwa jika kamu berhikmat, kamu menghitung, tandanya ada 666. Dan buat orang Islam 666 ini adalah tanda yang sangat penting, yang akan dia taruh di dahinya, akan dia taruh di hatinya, karena ini adalah firman-Nya. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Dan Alkitab berkata bahwa akan ada masanya, dan saya mau ingatkan buat saudara. Mungkin saudara hari-hari ini akan menertawakan saya, tapi saya mau beritahu buat saudara, akan ada masanya di mana dunia gemetar dengan kekuatan Islam. Dan mungkin saudara menatap saya dan berkata, bagaimana? Jangankan nanti, sekarang aja Amerika sudah mulai gemetar. Mungkin saudara pikir, loh, tapi Amerika ngebom, betul. Dia semakin ngebom, kenapa dia semakin gemetar? Tapi saya pikir-pikir, Amerika salah juga sih. Dia itu, ya Amerika itu bodoh, saya bilang, bodoh sekali. Dia itu untuk nyerang Osama Bin Laden, dia lempar bom. Dan Osama Bin Laden nggak keluar-keluar, padahal semprot aja pakai minyak babi. Ya. Tapi sebetulnya kenapa Amerika melancarkan serangan yang lebih parah lagi? Tahukah saudara bahwa sebetulnya Amerika sekarang sudah sangat ketakutan. Orang di Amerika buka surat aja hari-hari ini nggak berani. Kenapa? Karena orang ada yang buka surat yang misterius dan isinya bubuk antraks, ya kan? Dan Arab dengan kelompok terorisnya sudah berkata, kita tidak bisa mengalahkan Amerika dengan membuat bom yang lebih besar. Kita tidak bisa mengalahkan Amerika dengan senjata yang lebih canggih. Tapi we will win. Kita akan mengalahkan mereka dengan cara kita sendiri. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini orang Amerika naik pesawat nggak berani. Makanya lebih berbahagia kita. Ya. Garuda itu adalah pesawat yang paling hebat. Teroris pun nggak berani naik. Teroris kalau mau naik Garuda dia pikir sebelum go home dia jatuh duluan. Jadi sekarang ini kita bahagia punya pesawat kayak Garuda. Kawan saya itu bilang sama saya gini, wah saya nggak pernah mau naik Garuda. Kenapa? Saya kan satu kali lagi duduk persis di samping sayap gitu. Saya lagi nengok keluar, tiba-tiba ada sekrup gitu. Kelihatan goyang-goyang, tes lepas. Tes tahu sekrup apa dia. Saya bilang, oh ya itu masih bagus, kamu cepat sampainya. Belakangan terakhir-terakhir sayapnya yang terlepas kelas.
Tapi sekarang ini lebih baik katanya kan gitu ya kan. Nah, saudara gue kasih dalam Tuhan. Jadi saya ulangi sekali lagi, antikris bukan seorang pribadi tetapi sebuah kekuatan. Sampai di sini saudara ngerti mau saya? Dan inilah yang dianggap, inilah yang dijelaskan oleh Yohanes sebagai saudara. Karena konsep Yahudi pada saat itu tidak ada Katolik dan Protestan, tetapi yang bersaudara adalah keturunan Ishak dan Ismail. Nah itu sebabnya saya kemarin ingatkan buat saudara, waktu kita menyadari kekuatan Islam adalah kekuatan antikris itu, berarti bukan saatnya kekristenan bertarung, bukan saatnya kekristenan mau adu perang, bukan saatnya kekristenan bilang, oh itu rupanya. Tetapi tanpa kita sadari, tanpa mereka sadari, sebetulnya mereka dikendarai oleh kegelapan, karena antikris sejati adalah Lucifer. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Berarti ini bukan saatnya gereja Tuhan membalas yang jahat dengan yang jahat. Ini saatnya gereja Tuhan memiliki belas kasihan yang luar biasa, dan gereja Tuhan menginjil dengan sungguh-sungguh. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Ya kan? Nah, sekarang kita masuk pada Wahyu pasal 11 kita. Good. Kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu. Tahu nggak bulu? Bambu. Seperti tongkat pengukur rupanya. Ini soundnya bisa dikerasin sedikit nggak? Tolong dong. Suara saya udah hampir habis nih. Tinggal 7 lagi. Kemudian diberikan nggak enakan ini tes. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan apa? Ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi perhatikan baik, kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan apa? Kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan apa? Menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita mulai satu-satu sekarang. Yang pertama, Alkitab bilang apa? Jelas di sini ketika bulu diberikan, bangunlah dan apa? Ukurlah bait suci. Amin. Jadi yang pertama, bait Allah akan dibangun. Nah, apa artinya bait Allah akan dibangun? Artinya kegerakan rohani akan terjadi. Amin. Dan coba kalau lihat bahwa Allah mulai membangun gerejanya. Dan bagaimana Allah membangun gerejanya? Allah mulai membangun gerejanya pada generasi yang tertekan. Dan generasi yang tertekan ini kemudian menyadari bahwa dia membutuhkan apa? Membutuhkan Tuhan. Sehingga sekumpulan orang dari Eropa mulai nggak tahan dengan tekanan-tekanan yang terjadi, dan mereka mulai mencari kebebasan. Dan mereka mulai masuk dan menemukan benua baru waktu itu Amerika. Tahun berapa ini? Tahun 14? Hah? Tahun itu dah kira-kira deh. Saya belum lahir sih waktu itu, jadi nggak ingat. 14 berapa sih? 1469 atau 1452? Ya pokoknya gitulah. Kalender belum dijual orang waktu itu. Belum ada kalender. Jadi lupa itu yang nulis waktu itu. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Mereka mulai mencari kebebasan dan masuk benua baru yang bernama Amerika. Dan Amerika mulai dibangun dengan dasar sebagai firman Tuhan, sebagai landasannya. Demokrasi yang mereka bicarakan adalah demokrasi yang berdasar pada firman Tuhan. Kebebasan yang mereka dasarkan pada apa? Pada firman Tuhan. Kegerakan rohani mulai terjadi, dan dari Amerika lalu kegerakan rohani meliputi seluruh dunia, ya kan? Pada seluruh dunia. Dan puncaknya di tahun 1902 lalu mulai
Pengurapan baru terjadi. Dan di sini awal orang mulai berbicara dalam bahasa roh. Dan kembali bait Allah mulai dibangun. Gereja mulai terjadi. Oh, tanda-tanda heran mulai terjadi. 1904 atau 1907 mulai ribut kegerakan rohani yang dimulai dengan kebangunan rohani pada Azusa Street. Ini sedikit sejarah gereja yang saya sampaikan buat saudara. Dan gereja Tuhan mulai dibangun. Dan mulai saat itu kegerakan-kegerakan rohani mulai terjadi. Orang yang tadinya gereja mati, tiba-tiba gereja bangun dan masuk ke Indonesia. Juga tadinya orang cuma ke gereja kalau Natal sama Paskah, ya kan? Tapi tiba-tiba gereja baru dibangun. Dan yang menarik perhatian kita adalah gereja baru dibangun. Hotel-hotel disewa untuk gereja. Nih gedung Darmala disewa untuk gereja, ya kan? Tapi gereja yang ada justru tambah penuh, ya kan? Nggak ada gereja tambah kosong, ya kan? Bioskop yang kosong sekarang. Sehingga kalau bioskop penuh, orang bilang, gila tuh bioskop penuh banget kayak gereja aja. Dulu kalau gereja penuh, orang bilang, tuh gereja penuh banget kayak orang nonton bioskop. Sekarang siapa yang mau nonton bioskop, saudara, ya kan? Lebih menarik di gereja, ya kan? Dulu orang kalau ke gereja itu cuma hari Minggu, betul? Kalaupun hari Selasa kayak gini datang gereja, paling-paling kalau ada pengucapan syukur. Dan biasanya kalau kebaktian itu kan beda. Kebaktian rumah tangga itu tidak pakai makan. Paling cuma teh manis habis kebaktian, ya kan? Tapi kalau kebaktian pengucapan syukur, ada babi bulu, ada ayam goreng, ya kan? Kalau HKBP ada saksal, ya kan? Pakai darah lagi kadang-kadang. Minta ampun, ya kan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi bait Allah dibangun. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Kegerakan rohani mulai terjadi. Dulu, yang boleh mimpin pujian itu hanya penatua. Itu juga udah agak tua. Saudara, kita akan mulai kebaktian kita. Biarlah masing-masing kita mengangkat lagu buat Tuhan. Lagu nomor 333. Semua menyanyi. Gak ada anak muda main band. Gak ada anak muda jadi singer. Ya? Gak ada orang-orang biasa bersaksi cerita tentang kemuliaan Tuhan. Gak ada. Mana yang udah tua-tua aja. Yang mudah-mudahan ngeliatin. Paling 3 bulan lagi. Ya kan? Tapi karena ledakan kuasa Roh Kudus terjadi, apa yang terjadi? Kuasa Roh Kudus luar biasa melanda. Bukan hanya Amerika, akhirnya melanda apa? Seluruh dunia. Oh, sekarang kita lihat orang di gereja bisa nari lompat buat Tuhan. Amin. Ya kan? Kegerakan rohani terjadi. Tapi Alkitab bilang apa? Bukan hanya bait Allah perlu dibangun, tapi di situ dikatakan apa? Hah? Bangunlah dan apa? Ukurlah bait suci. Jadi setelah bait Allah dibangun, perlu apa? Diukur. Nah, apa yang diukur? Apakah itu berarti mulai besok kita semua beri meteran dan kita ukur panjang gereja kita? Sehingga pendeta bilang, apa yang sedang kau buat? Gilbert bilang di IP, kita mesti ukur bait Allah kita. Sampai pendeta bilang, sesat orang itu. Nah, bukan itu maksud saya, ya kan? Apalagi sudah masih pakai ayat ini, bau bulu. Lu waktu kecil pernah main Gatrix nggak? Mau diukur. Ya kita masuk gereja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Istri pendeta bilang, ngapain? Wahyu 11 ayat 1. Nah. Alkitab bilang apa di sini?
ukurlah apa? Bait suci dan apa? Mesbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Apa yang perlu diukur? Bait suci, mesbah, dan orang yang haleluya. Apa artinya perlu diukur? Mesti diukur juga ini. Jangan sampai pendeta soalnya punya karunia selalu berbicara. Kalau dia sudah bicara nggak selesai-selesai, ya kan? Sementara kita sekarang udah janji jam 9 kita bubaran, ya. Soalnya selama kebaktian berlangsung sudah tidak boleh berdiri. Kalau berdiri ada sniper. Tapi saya senang udah 3 minggu terakhir ini tidak ada dompet hilang, tidak ada handphone hilang. Cuma kemarin sepatu ada hilang. Makanya sepatu dipakai. Di atas dijaga, di bawah dia bekerja. Itu heran saya itu benar-benar. Jadi rupanya dia kebagian dengan firman Tuhan, sepatu dia buka. Terus ada orang lihat mereknya mungkin lumayan, dia langsung berdoa terima kasih buat berkat ini Tuhan. Ya aja. Udah. Jadi, makanya saya mohon kerja sama saudara untuk beberapa minggu terakhir ini. Pokoknya habis firman Tuhan tenang-tenang aja di sini sampai doa berkat selesai. Ya kan, baru nanti selesai doa berkat pulanglah dengan selamat. Ya kan? Bawa handphone, bawa sepatu. Tapi sementara ini masih waspada. Jadi kenali orang sebelah kiri kanan saudara. Kalau perlu bawa tustel. Pendeta, kita mau kebaktian sekarang seperti apa? Memang akhir zaman telah tiba. Tapi nanti kalau kita di sorga aman, kita nggak butuh handphone lagi. Bilang sama dia, lo ambil, dan nanti kalau gue terangkan, lo ambil sama gue. Dan gue telepon dari sorga. Dari masa penganiayaan ya. Handphone gue lo bawa-bawa. Jadi yang pertama perlu diukur bait suci. Yang ketawa itu dua. Yang pertama yang ketawa yang memang punya handphone. Yang kedua ketawa karena dia yang suka ambil handphone. Sebab kalau dia ketawa, takut ketahuan dia pikir dia yang bawa. Jadi gue aja apa yang perlu diukur? Yang pertama bait suci perlu diukur. Saya sih nganggap saudara seperti saudara sendirilah. Saya selalu anggap saudara seperti keluarga. Jadi saya kalau ngomong aja ya kan. Saudara jangan sakit hati aja, kita kan teman. Kalau saudara sakit hati cepatlah minta ampun sama Tuhan. Sebab berdosa besar sakit hati sama pendeta. Kalau pendeta ngomong yang tajam itu tanda bahwa pendeta berbicara sebenarnya. Tapi kalau jemaat sakit hati itu tanda jemaat masih kurang beriman. Jadi pendeta benar dulu dong. Ya begitulah kira-kira. Saya bagus gitu, ya kan? Nah, saya ulangi sekali lagi. Apa yang perlu diukur? Yang pertama yang perlu diukur apa, saudara? Bait suci. Jadi gereja-gereja Tuhan akhir zaman ini perlu diukur sama Tuhan. Sampai seberapa tajam pemberitaan firman Tuhannya. Sampai seberapa dalam pengenalannya akan firman Tuhan. Tajam, dalam, sampai berapa kuat dalam menghadapi berbagai tantangan. Jadi ingat, apa yang perlu diukur? Bait suci. Apa yang diukur di bait suci? Tajamnya. Tajam dalam apa? Pemberitaan firman Tuhan. Dalamnya dalam apa? Mengenal atau hidup dalam kebenaran. Amin.
Lalu kuatnya dalam apa? Menghadapi tantangan. Ya kan? Gereja-gereja nggak kuat menghadapi tantangan, pecah. Gereja-gereja yang nggak dalam, hidup dalam kebenaran, gampang dimasuki oleh ajaran sesat. Bait suci yang nggak tajam dalam pemberitaan firman Tuhan akan kompromi terhadap dosa. Dan itu sebabnya bait suci yang seperti ini akan ditinggalkan. Bukan hanya ditinggalkan oleh jemaatnya, tapi ditinggalkan oleh Roh Kudus sendiri. Kenapa? Karena Roh Kudus pemberitaannya tajam. Roh Kudus membawa kita dalam mengenal kehendak Allah. Roh Kudus membuat kita kuat dalam menghadapi tantangan. Tapi kalau bait suci gereja Tuhan nggak masuk dalam gelombang ini, maka kita diukur lalu dikecualikan, ya kan? Lalu apa yang diukur? Mesbah. Bicara mesbah, bicara tentang apa? Kok sudah jadi pendiam begitu? Bicara tentang mesbah, bicara tentang saya punya anak baru umur 12 hari. Kalau saya gendong gitu, lucu sekali, kecil. Cuma segini. Mungkin dia juga bersyukur papa gemuk. Dia aman. Kalau yang papanya kurus, dia nengok sedikit, kena tulang. Kalau ini papanya gemuk, dia aman sedikit. Dia masih jet lag. Jadi kalau pagi-pagi, dia tidur. Malam-malam nih pulang dari sini dia gini. Kalau saya ajak ngomong, biarin dia belum bisa ngomong, saya ajak aja ngomong terus. Biar dia jadi pendeta nanti. Kalau saya ajak ngomong dulu. Ada kala dia ketawa. Saya nggak tahu dia ngerti atau enggak. Mungkin dia pikir kali papa blon bener. Orang belum bisa ngomong, bisa ngomong. Makanya ada orang yang bilang sama saya, pendeta, wah sekarang terganggu dong punya anak. Saya bilang enggak, dia yang terganggu sama saya. Kalau saya pulang dia tidur, saya gangguin. Saya punya mainan baru sekarang. Haleluya. Nah, mesbah itu apa arti mesbah? Penyembahan. Di mesbah itu biasanya ada apa? Altar. Altar ini tempat apa? Ya altar itu mesbah sama aja. Maksud saya ya mesbah itu kan altar, tempat mesbah. Altar bahasa Inggris, mesbah bahasa Arab. Loh, bener. Lama-lama kebangetan. Tidak bisa membedakan antara serius dengan bercanda. Menzebah. Nah, di altar ini ada korban. Dan korban ini dipersembahkan sebagai apa? Penyembah. Karena asap yang naik, kata Alkitab, menjadi kesukaan buat Tuhan. Makanya kita kalau kasih uang ke gereja, kita kasih nama persembahan, bukan kolektor. Kalau kolektor itu yang di lampu merah. Ada orang ketok-ketok. Nah ini dia kolektor. Atau enggak orang yang habis nyanyi di bus. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Dia senang bermain-main sambil bernyanyi-nyanyi. Heli guguk-guguk, kemari guguk-guguk, ayo lari-lari. Saudara minta partisipasinya. Ah itu kolektor. Dia kolek, dia kumpulin duit. Ya kan?
Sekarang saya dengar ada acara baru. Kalau orang naik bus, ada yang maju ke atas serem, orangnya pakai tato lalu bilang, saudara-saudara, saya beberapa hari yang lalu baru keluar dari benar. Kawan-kawan saya soal itu. Itu untuk dalam rangka itu pembangunan stasiun televisi kita. Saya gerakin. Ada saudara yang percaya gitu. Model sekarang kan begitu kan. Baik saudara-saudara, saya baru beberapa hari keluar dari Cipinang karena membunuh. Saya minta uang sama orang nggak kasih, saya bunuh. Dan sekarang saya tidak mau lagi, saya sudah bertobat. Dan kerjasama saudara-saudara sekalian, saya tidak minta banyak. Saya cuma minta 500 atau 1000. Masing-masing tolong berikan. Ingat waktu saya masuk beberapa hari yang lalu, karena saya membunuh, saya minta uang, orang nggak kasih. Ayo. Semua mikir. Kalian nanya lagi bunuhnya di mana? Di bus. Itu kolektor, saudara, ya kan? Dan kolektor ya paling tinggi 1000 lah, itu juga udah hebat banget. Tapi kalau persembahan dengan apa yang kita beri, kita mau senangkan hati Tuhan. Amin. Berarti bukan hanya soal jumlah, tapi juga soal hati, soal motivasi, ya kan? Itu penyembahan. Nah, Tuhan mulai ukur, bukan hanya bait suci, tapi mesbah. Bicara tentang penyembahan, bicara tentang korban. Maka yang pertama bicara tentang apa? Ketulusan. Sama-sama bilang sama saya, ketulusan. Ya kan? Apa artinya sudah bilang saya mau melayani Tuhan? Kenapa kamu melayani Tuhan? Ya habis saya ngelamar di mana-mana nggak dapat. Katanya sekarang kalau menjadi pengerja gereja dapat persembahan kasih. Lumayan di gereja. Lagian kalau di gereja kan enak. Kalau nggak masuk, habis Roh Kudus sedang bicara kuat buat saya hari ini, mesti duduk diam di bawah kaki Tuhan. Jadi saya nggak masuk katanya gitu. Ya. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mulai cari apa? Ketulusan. Dari kiri kanan saudara bilang kamu harus tulus. Nah, lalu bicara tentang mesbah, bicara tentang apa? Bukan hanya bicara tentang ketulusan, tapi bicara tentang mesbah juga bicara tentang, sama-sama bilang sama saya, kemurnian. Karena korban yang dipersembahkan tidak boleh cacat dan celah, harus yang terbaik. Jadi bicara mesbah, bicara tentang ketulusan, bicara tentang apa? Kemurnian, lalu juga apa? Kesiapan korban. Jadi waktu korban dibakar, korbannya habis, saudara. Ya kan? Gak cuma dibakar bulunya, nggak dibakar semuanya dan harus habis. Artinya kalau kita bilang Tuhan, bagi saya Tuhan segala-galanya, berarti mati buat Tuhan juga kita harus mau. Jadi bukan cari untungnya aja, makanya diukur semuanya, baik suci, tajam, dalam, kuatnya. Lalu mesbahnya, ketulusannya, kemurnian, kesiapan korbannya. Lalu kemudian, nah ini, orang yang beribadah. Yang pertama soal taatnya, yang kedua soal kasihnya, dan yang ketiga soal apa? Setianya, dan yang keempat soal kudusnya. Jadi saudara lihat ya, bait Allah memang dibangun. Dan kita lihat mulainya kegerakan rohani setelah gereja Tuhan tidur, setelah reformasi gereja oleh Martin Luther, ya kan? Lalu gereja Tuhan mulai dibangunkan, ya kan? Jadi akhir zaman mulai dari gereja Tuhan bangun, di mana Amerika sebagai pelopornya, firman Tuhan, gerakan rohani ke seluruh dunia, ya kan? Lalu apa yang terjadi? Tuhan mulai bilang, oke, gereja Tuhan sudah mulai dibangunkan. Nah, ini saatnya gereja Tuhan perlu diukur. Ingat, syarat untuk kedatangan Yesus kedua kali, firman itu harus tersebar, baru tiba pada kesudahan. Makanya setelah dibangun perlu apa? Diukur. Karena Alkitab bilang apa? Alkitab bilang penghakiman harus mulai dari apa?
umat Tuhan. Wah, ini bukan sebuah pelajaran yang mudah. Saya mau jelaskan buat saudara. Ini yang memang terjadi. Jangan kita ribut, oh iya itu akhir zaman mau terjadi nanti kalau ada sapi merah, lembu merah, banteng merah, apapun lah yang merah-merah keluar, itu akhir, aduh minta ampun saudara. Ya. Buat saya, masalah akhir zaman itu masalah yang fact, bukan sekedar tafsiran ini ke sini, itu ke sini, ini ke sana, no. Tapi jelas bait Allah akan dibangun, ya kan? Jadi kalau orang bilang, oh akhir zaman terjadi, nunggu bait Allah ketiga dibangun. Saya mau beritahu, bait Allah ketiga sudah dibangun. Amin. Bait Allah itu sudah dibangun. Lewat apa? Lewat gerejanya. Amin. Yesus bilang apa? Runtuhkan bait Allah ini. Aku membangunnya dalam tiga hari. Jadi waktu Yesus mati dan bangkit, dia sudah membangun bait Allah itu. Ya kan? Nah tapi bait Allah yang Yesus bangun sekarang perlu dibangun di muka bumi ini. Nah itu melalui apa? Gereja, gerakan rohani, pengurapan Roh Kudus. Alkitab berkata Allah akan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam apa? Roh dan kebenaran, ya kan? Dan itu terjadi mulai dari apa? Amerika. Lalu kemudian apa yang terjadi? Mulai diukur apa? Bait sucinya, mesbahnya. Lalu apalagi yang diukur? Orang yang beribadah. Tapi lihat selanjutnya ayat 2. Tetapi dikatakan apa? Kecualikan pelataran bait suci yang sebelah luar. Nah ini yang Paulus katakan. Paulus katakan bahwa ada orang-orang Kristen daging dan ada orang-orang Kristen. Ini sudah catat kan ya? Belum. Berdoalah supaya saudara. Ya. Nanti minggu depan kan sudah ada di warta saudara, ya kan? Kita boleh simpan selama beberapa minggu itu, sudah bikin klip tersendiri supaya sudah ngerti tentang akhir zaman. Nah, Alkitab berkata pelataran luar. Secara singkat waktu saya udah ngomong tentang bait suci, sudah tahu kan? Tabernakel ini ada pembagian ruang suci dan ruang maha suci. Yang ada di pelataran tuh di sini. Semua orang boleh ada di sini. Kecuali orang-orang yang najis. Orang-orang yang najis tinggal di luar. Tapi orang-orang Yahudi ada di sini. Jadi yang ada di pelataran, sudah ingat, bukan orang berdosa, tetapi orang yang sudah merupakan bangsa umat Allah, namun bukan merupakan imam, karena yang boleh masuk ke sini hanya imam. Tetapi 1 Petrus bilang kamu adalah apa? Imamat yang rajani. Nah, tapi yang boleh masuk ke sini hanya apa? Imam besar. Tapi waktu Yesus mati dari kayu salib, Alkitab bilang apa? Tirai ini robek, sehingga imam di sini kaget karena sekarang dia bisa lihat kemuliaan Allah, Shekinah. Islam perlu menyadari bahwa Amerika berperang tidak mewakili negara Kristen, karena Amerika bukan negara Kristen dan tidak pernah menjadi negara Kristen. Pertama didirikannya memang didedikasikan kepada Tuhan, tapi tidak pernah didedikasikan sebagai negara Kristen. Tidak pernah menjadi Christian country, tidak pernah menjadi Republik Kristen Amerika Serikat, tidak pernah, karena itu adalah negara demokrasi. Lalu dijelaskan, ya kan? Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, tapi Amerika yang seringkali disebut sebagai lambang kekristenan, Alkitab jelas bilang waktu kekristenan kita tinggal di pelataran luar. Nah, ini bukan hanya berlaku buat Amerika, tapi berlaku buat setiap kita. Kalau kekristenan kita sebagai kekristenan daging yang hanya sifatnya di pelataran luar, Alkitab bilang apa? Diinjak-injak, ya kan? Tapi orang yang hidup dalam roh, kekristenan, orang-orang gereja di Amerika yang hidup dalam kebenaran kuasa Allah, justru mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Makanya sekarang kita lihat fenomena seperti itu. Loh, kok dosa datangnya dari Amerika, tapi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa juga datangnya dari Amerika. Sampai di sini kita melihat di sini, ya kan? Sebagai kekristenan yang roh dan kekristenan yang
daging. Tapi pelataran luar, makanya saya lihat kok bisa gitu ya, negara yang memanggil Allah sebagai Tuhan, kok bisa ngalamin begitu. Nah, sudah dijelaskan bahwa di akhir zaman antikris akan apa? Bangkit, the rise up of Antichrist, kebangkitan dari antikristus. Tapi kenapa Tuhan tidak sepertinya berbuat sesuatu? Pelataran luar memang dibiarkan diinjak oleh apa? Bangsa-bangsa. Dan jangan selalu lupa, kalau Alkitab mulai bicara tentang bangsa-bangsa, ya kan? Alkitab sebetulnya bicara tentang bangsa-bangsa kafir. Karena apa? Karena yang disebut bangsa pilihan hanyalah bangsa umat Allah, keturunan apa? Abraham. Nah, ya kan? Makanya waktu Alkitab bilang bangsa-bangsa akan sujud menyembah, artinya apa? Dari bangsa-bangsa kafir itu akan diselamatkan oleh Allah. Nah, sekarang Alkitab bilang bangsa-bangsa akan menginjak-injak pelataran luar. Itu sebabnya orang yang tidak percaya, kelompok Antichrist tiba-tiba bisa menginjak-injak. Nah, itu Alkitab sudah jelaskan. Memang diberikan kepada bangsa-bangsa. Kenapa? Pelataran luar dikecualikan. Coba lihat ayat ketiga. Dan aku akan memberi tugas kepada apa? Dua saksiku supaya apa? Mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Kita nggak mau main-main pakai hari, saudara. Tetapi kita mau lihat apa dua saksi Tuhan. Nah, waktu saya pelajari, saya coba lihat sebetulnya apa dua saksi Tuhan. Saya coba lihat apakah itu betul bicara tentang Amerika dan Israel, apakah itu betul bicara tentang Amerika dan Eropa, atau betul apakah itu Asia dan Eropa, apapun namanya. Tapi saya pelajari ternyata bahwa dua saksi Allah dalam Alkitab adalah gereja dan Roh Kudus. Gereja Tuhan dan Roh Kudus adalah dua saksi Allah. Amin. Gereja Tuhan dan Roh Kudus adalah dua saksi Allah. Karena gereja Tuhan, makanya sudah lihat dalam kitab Wahyu berkali-kali Tuhan mengingatkan gerejanya, aku berdiri memegang kaki dia, ya kan? Dan Roh Allah ada di sana. Berarti gereja Tuhan dan Roh Kudus adalah dua kekuatan sebagai saksi Allah yang akan berjalan bersama-sama untuk menyatakan kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kita tahu Roh Kudus akan bertahan. Kenapa? Karena dia adalah Allah sendiri. Tetapi gereja Tuhan pasti bertahan dalam bentuk lembaga, ya kan? Gereja Tuhan tetap akan bertahan dalam kondisinya sebagai gereja Tuhan. Yesus bilang apa? Aku akan membangun jemaatku, pintu alam maut tidak dapat menguasainya. Amin, ya kan? Tapi gereja Tuhan dalam arti kata pribadi, saudara dan saya, pertanyaannya, apakah kita juga akan bisa bertahan? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting. Karena dua saksi Allah ini yang harus berdiri tegak. Karena ingat, kalau di pengadilan, kalau seorang siap menjadi saksi, berarti siap menghadapi banyak tekanan. Betul? Makanya ada banyak orang bilang begini, waduh, saya kemarin lihat orang ketabrak mati, tapi saya disuruh jadi saksi, saya nggak mau, repot lagi. Gak berani ya. Apalagi kalau saksi bagian yang susah-susah, ya. Bagian pembuktian bahwa dia memang salah, dan kebetulan orang itu harus dihukum seumur hidup. Waduh, saksinya perlu dijaga. Kenapa? Karena kalau tidak akan melalui tekanan. Nah, itu sebabnya gereja Tuhan mengalami tekanan. Kalau kita pikir, lucu kan? Amerika nyerbu teroris, tapi sekarang mulai ada keributan sedikit dan orang mulai bilang, oh itu orang Kristen. Kalau kita nggak bisa buat apa-apa dengan menekan Amerika, kita akan menekan orang percaya, iya kan? Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi, gereja Tuhan sebagai saksi Allah mulai harus melewati tekanan. Tetapi kita lupa, selama kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus, gereja Tuhan akan hidup dalam kuasa. Amin. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan, ini saat yang paling menarik buat gereja Tuhan. Kenapa saya bilang paling menarik? Karena kita melihat semua keadaan tepat terjadi seperti yang difirmankan Allah. Haleluya. Nah, berarti apa yang terjadi di akhir zaman ini? Kita harus bekerja keras di akhir zaman ini. Kenapa? Karena kita adalah saksi Allah. Tapi yang kedua, berita baik buat saudara, kita akan apa? Dijaga oleh Allah. Coba lihat ayatnya yang keempat.
Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dia yang berdiri di hadapan apa? Tuhan semesta alam. Dan perhatikan baik-baik ayat 5. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, haleluya, dikatakan apa? Keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuhnya. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Haleluya, amin. Ketika ada orang yang mau menyakiti mereka, ada kuasa yang mengalir, ya kan? Dari dalam apa? Mulutnya. Karena kita berkata, jika kamu mengucapkan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jika kamu mengucapkan dosanya diampuni, dosanya sudah diampuni. Dalam ayat kita berkata, apapun yang kamu ucapkan, jika tidak dengan bimbang tetapi percaya, akan menerima. Berarti di sini dua tantangan jelas. Yang pertama, gereja Tuhan harus apa? Bekerja keras di akhir zaman. Karena kita adalah saksi-saksi dari Allah. Jangan ada saudara seorang pun yang nganggur untuk Tuhan. Setiap saudara, selalu saya bilang, harus kerja keras buat Tuhan. Saudara mahasiswa kah? Saudara pelajar kah? Saudara orang yang belum punya pekerjaan kah? Tetap siapkan diri untuk kerja keras buat Tuhan. Amin. Jadi saksi Tuhan, berbuat sesuatu apa yang sudah bisa buat Tuhan. Lalu yang kedua, kita dijaga luar biasa. Dan bukan hanya dijaga luar biasa, tapi kita juga apa? Diberi kuasa. Haleluya. Yes. Selanjutnya yang ketiga. Haleluya. Ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari juang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta apa? Membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pertanyaan banyak orang sekarang sebetulnya sederhana. Loh, tadi katanya saksi Allah, kok sekarang saksi Allah itu malah mati dan dikalahkan? Kenapa bisa begini? Dengar. Alkitab sebetulnya, saya pelajari dari bahasa aslinya, jelas bukan dikatakan bahwa dua saksi Allah itu akhirnya dua saksi Allah itu akhirnya setelah bersaksi dikalahkan. Tetapi yang saya pelajari sebetulnya, jika kedua saksi Allah itu tidak dapat bertahan, jadi artinya mereka yang mundur atau mereka yang apa? Murtad. Nah, kalau mereka mundur dan murtad, di sini mereka dapat apa? Dikalahkan. Jadi kuasa yang Tuhan berikan kepada mereka sejauh mereka apa? Setia. Makanya dalam Ibrani pasal 6 jelas dikatakan, orang yang sudah mengecap karunia yang baik, kalau dia mundur, kalau dia murtad, dia tidak bisa menerima lagi segala yang baik yang disediakan. Jadi orang percaya yang mundur, orang percaya yang murtad akan apa? Dikalahkan. Makanya saya ambil contoh sederhana, kalau sudah lihat di overhead ini, bahwa Amerika Serikat sebetulnya dibangun dengan nama Tuhan, itu sudah saya jelaskan. Tapi kemudian Amerika Serikat mulai mundur dari imannya, karena Tuhannya mulai digantikan dengan freedom, liberty, kebebasan. Kebebasan mulai menjadi Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Amerika Serikat kemudian mulai dipermalukan oleh Allah. Dipermalukan di sini dalam tanda petik. Kesannya, kok bisa begitu? Ya kan? Bukankah dia negara besar? Bukankah dia negara hebat? Kok semuanya itu bisa terjadi? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, gereja Tuhan, kalau mulai nggak setia, kita juga akan lihat hal yang sama. Kenapa? Karena sudah saya jelaskan, Allah sedang apa? Mengukur. Sama-sama bilang sama saya, mengukur. Lihat kiri kanan saudara dan bilang sama dia, kamu sedang diukur. Bagian mungkin lihat dia dan bilang, emangnya mau bikin baju? Allah sedang mengukur seberapa jauh kadar iman kita. Allah sedang mau mengukur seberapa jauh kesetiaan kita, kerelaan kita untuk berkorban, kesiapan kita untuk berjalan dalam kemenangan. Ayat 11. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka.
sehingga mereka bangkit. Dan semua orang yang melihat mereka menjadi apa? Sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar satu suara yang nyaring dari surga dan berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Jadi saudara lihat kan, bahwa saksi-saksi Allah yang mundur dipermalukan oleh Tuhan. Amin. Tapi saksi-saksi Allah yang tetap kuat, kata Alkitab apa? Roh Allah masuk dalam kehidupan mereka. Oh, ditekan, dianiaya bagaimanapun, yang mundur, yang murtad habis dipermalukan. Tetapi yang tegar mendapat kekuatan dari Allah. Dan kata Alkitab apa di situ? Hah? Orang yang melihat mereka menjadi sangat apa? Takut. Dan orang itu mendengar satu suara yang dari surga berkata kepada mereka apa? Naiklah kemari. Jadi kalau ada orang bilang sama saudara tidak ada pengangkatan, saya mau bilang sama saudara bahwa pengangkatan itu ada. Amin. Tapi kalau orang tetap bertahan dan bilang tidak ada pengangkatan, maka jawaban saya sederhana, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Kalau dia mau masuk penderitaan silahkan, tapi saya tahu saya akan bersama dengan Kristus di awan-awan dalam kemuliaan. Amin. Siapa yang percaya akan pengangkatan? Siapa yang tidak percaya ada pengangkatan? Apa-apa, buat saya bebas. Tapi kalau sudah susah jangan cari saya udah diangkat terus banget. Soalnya boleh ambil handphone saya boleh. Kecuali kalau ada orang lain duluan ngambil. Kita diangkat. Dan kiri kanan saudara bilang kita diangkat. Dan lagi sama dia bilang sama dia, bener nggak kalau diangkat? Sebab kita nggak bisa ngajak siapapun, ya kan? Dan saya ngerti bahwa pembahasan ini tidak segitu mudah untuk saudara ngerti. Bagian saya bilang, waduh, ini gua bingung nih, ada dua saksi Allah, ada ini, waduh. Sekarang tiba-tiba rohnya mati, roh kehidupan datang lagi, bangun lagi dia. Yang mati tadi kemana jadinya? Oh, dipermalukan. Terus yang bangkit disuruh naik kemari, kemana naiknya? Paulus bilang sekarang kita masih mengerti sama-sama. Tetapi ketika trompet Allah berbunyi baru kita bilang, oh begini naiknya. Oh, makanya saya menantikan hal yang besar itu akan terjadi. Amin. Biarinlah untuk sementara ini kita lewati tekanan, ya kan? Biarinlah untuk sementara kita harus tahan keinginan daging kita. Kita harus hidup suci, kita harus hidup kudus, kita harus hidup benar. Kenapa? Karena ketika saatnya, antikris mulai semakin berkuasa. Dia mau menekan orang percaya, yang mundur akan dipermalukan, tetapi diproses oleh Allah. Tetapi orang-orang yang tetap bertahan, roh kemuliaan Allah masuk dalam hidupnya, dia bangkit dan mengalami rapture, pengangkatan bersama dengan Kristus. Amin. Doa saya sederhana, jangan ada saudara pun yang tertinggal, kecuali memang saudara yang kepengen. Oh iya, saudara sudah berpanggung, enggak, saya memang percaya pengangkatan tidak terjadi, ya kan? Karena saya orangnya boleh berbeda sesuai dengan apa yang kita percaya sesuai firman. Sejauh kita berdasar pada firman Tuhan, amin? Ya kan? Tapi kalau saya percaya bagian diangkat lah, ya, kita diangkat. Haleluya. Saya tidak bisa bayangkan CNN hari itu repotnya minta ampun. Semua orang putar CNN. Suami baru marah sama istrinya, istri baru marah sama suaminya. Kemana lagi kamu? Hah? Bajunya ada, sepatunya ada, mobilnya ada, handphonenya ada, kemana sih Bapak? Pak! Tetangga sebelah lagi cari bininya, ketemu di depan pagar dan bilang, cari siapa Pak? Bini saya belum ada, saya punya suami, jangan-jangan main gila dia berdua. Lapor Pak RT. Pak RT bilang, iya banyak benar yang hilang. CNN melaporkan orang-orang yang aktif di gereja tiba-tiba tidak ada lagi. Dan artinya kita sama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Kalau hari itu saudara tertinggal, ingatlah bahwa saya sudah ngomong sama saudara bahwa pengangkatan akan terjadi. Dan saudaraku, tidak ada pengangkatan ronde kedua. Jangan bilang sama saya, pendeta,
Jangan-jangan saya trip kedua kali pendeta. Ya kan? Saya rombongan kedua. Kloter kedua. Naik haji ada kloter kedua, kloter ketiga. Tapi naik ke sorga hanya ada satu kloter. Yesus sendiri Tuhan yang memimpin. Amin. Tidak usah kita daftar di BNI terlebih dahulu. Cukup kasih persembahan dengan setia di GL Ministry itu cukup. Setelah mungkin mendengar saya dan berkata, pendeta, saya memberi dengan setia. Cuma saya masih ada perempuan lain. Jawaban saya sederhana. Sebetulnya tiket mestinya udah ada buat saudara. Tapi karena gandulan saudara itu, akhirnya Petrus bilang jangan diangkat dia. Tinggalin aja di situ, biarin. Yang ini belum. Nah ini angkat. Saya bisa bayangkan. Orang-orang akan menangis waktu itu dan berkata, kalau saja saya tahu, saya akan hidup benar. Tapi kita menatap dari atas dan bilang, terlambat. Kau datang padaku. Karena kita bilang yang tetap bertahan. Haleluya. Akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ayat 12 dan orang ayat 13. Pada saat itu terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh. 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah. Celaka yang ketiga setelah sedang menyusul. Banyak orang menafsirkan ayat ini sebagai perang kedua, perang dunia kedua dan perang dunia ketiga. Tapi saya tidak tertarik membahas hal seperti itu. Tapi ya saya mau beritahu, setelah orang benar berangkat pada masa itulah, masa penderitaan mulai terjadi. Awalnya masa penderitaan atau peperangan besar atau tekanan besar mulai terjadi. Tapi kita orang benar melalui masa awal penderitaan itu. Jadi ada yang bilang bahwa kita nggak lewati sama sekali masa penderitaan. Buat saya, kita lewati masa awal, masa pembukaan dari penderitaan itu. Kenapa? Karena di situ lalang dan gandum dipisahkan, yang daging dan roh dipisahkan. Amin. Jadi kenyataan bahwa apa yang terjadi antara Amerika ini dengan Arab, ya kan, dengan pasukan Taliban, sebetulnya hanyalah awal bahwa antikris semakin lebih ditakuti, ya kan? Mungkin nggak secara khusus di sini Taliban bisa mengalahkan Amerika, saya nggak tahu secara khusus. Tapi yang saya mau jelaskan buat saudara, ini awal dunia mulai takut terhadap gerakan antikris. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Mereka mulai mencanangkan, walaupun mereka negara-negara biasa, negara-negara miskin, tapi negara-negara yang menakutkan. Kenapa? Karena mereka tidak akan berperang secara fair, tapi mereka akan berperang dengan cara teror. Sehingga orang mulai berpikir, oh hati-hati sama mereka, oh hati-hati sama mereka, oh hati-hati sama mereka. Dan kekuatan mulai dibangun, kekuatan mulai dibangun. Sampai satu saat, dengar baik, kekuatan dunia di bawah kekuatan kuasa antikris ini. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Tapi sekali lagi saya mau tekankan buat saudara, gereja Tuhan dan kuasa Roh Kudus adalah dua saksi Allah. Amin. Kita akan tetap bertahan karena kita diberikan kuasa spesial. Dan ketika mereka menyadari bahwa orang-orang yang percaya tetap berdiri tegak, Alkitab berkata ada tekanan yang sangat besar, dan itulah masa awal penderitaan itu. Di situ gereja Tuhan diuji, gereja Tuhan diuji. Dan Alkitab bilang apa? Orang yang mundur akan dipermalukan. Itu yang Alkitab berkata dalam kitab Timotius. Orang yang diuji dengan api tidak bisa tahan, akan dibuang. Tetapi orang yang melewati ujian Tuhan, dipenuhi dengan kuasa yang luar biasa, akan masuk dalam masa pengangkatan dan melihat kemuliaan Allah muka dengan muka dan kuasa. Dan pada saat itu dunia adalah tekanan penderitaan, awalnya penderitaan besar terjadi.